Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan di Jum'ah yang penuh barokah ini mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, inayah dan maunanya, sehingga kita akan sukses dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, pada Kalam Mutiara kali ini kita akan membahas tentang keutamaan dari bulan Rajab. Kita akan mengulik bersama dengan Ustadz Bayu dari Ma'had SMA Islam Sabillah Malang. Assalamualaikum Ustadz Bayu. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Sehat selalu ya. Ini Ustadz, kita hari ini kita akan membincangkan tentang salah satu ibadah di bulan ini ya, di bulan Rajab. Baik. Di mana di bulan Rajab ini banyak di antara umat muslim, khususnya di Indonesia ini yang ahli sunnah wal jamaah ini melaksanakan ibadah puasa sunnah ini ya. Ya, terutama. Ini memang itu tradisi atau gimana ya? Ya. Sebelum kita mengulik semuanya ini. Ya memang bisa dikatakan juga memang tradisi, tapi biasa dikatakan juga ini memang kesunahan dari Rasulullah SAW ya. Ya kita harus hati-hati memang dalam memandang dan menjelaskan hal ini, karena memang sebagian di antara saudara-saudara kita masih mempertentangkan mengenai hukum puasa Rajab ini. Oke, baik Ustaz, kita jalan-jalan dulu ya. Sembari kita akan ngobrol tentang ibadah di bulan Rajab ini. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, di bulan Rajab yang salah satu dari beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, memang banyak di antara umat muslim khususnya di Indonesia ini yang memanfaatkan bulan ini dengan banyak melakukan ibadah, di antaranya ibadah bulan puasa. Namun demikian, ibadah sunnah di bulan Rajab ini masih ada beberapa perbedaan pendapat ini Ustaz Bayu ya. Oke, lalu sebenarnya Ustaz Bayu, sebelum kita mengarah ke situ, lalu dasar dari umat Islam ketika melaksanakan ibadah itu sebenarnya harus bagaimana? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Memang ibadah di bulan Rajab ya, yang begitu semarak khususnya di Indonesia ini, di negeri kita ini, yang seharusnya kita sambut juga dengan baik, karena memang mengingat ini bulan haram. Ternyata juga menimbulkan pertanyaan, menimbulkan kontroversi oleh sebagian saudara-saudara kita. Maka itu mungkin boleh dikatakan ada polemik ini ya. Namun seharusnya tidak perlu terjadi, menurut saya tidak perlu terjadi. Karena kita dalam ranah ibadah. Nah, tadi ditanyakan sebenarnya kalau kita ibadah, apa sih yang menjadi landasan kita itu? Jelas yang pertama adalah kita melakukan semuanya atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga atas dasar perintah dari Rasulullah SAW. Kalau kita berbicara soal perintah, itu kan ada dua macam Pak Mas Kur. Perintah itu ada kalanya yang sifatnya wajib,
Iya. ada kalanya yang sifatnya adalah sunnah. Nah, semua itu ada dasar dan sumbernya, baik itu dari Al-Quran maupun Dari hadis hadis Nabi ya. Muhammad Sunnah SAW ya. Oke. Termasuk juga dari ijma dan qiyas untuk beberapa kasus yang lain gitu, Oke. dasar hukumnya. Jadi kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang itu ranahnya ibadah itu harus jelas dari mana kita sumbernya, apakah itu dari Al-Quran ataupun dari hadis yang itu memang sudah disepakati dan tidak ada pengingkaran. Artinya kalau saya misalkan tidak makan ya, apakah saya bisa dikatakan ibadah atau tidak, ya tergantung nyocoki enggak itu dengan perintah Rasulullah. Ya, misalnya saya tidak makannya mulai jam 9 pagi Ya. sampai kemudian jam 7. Nah, itu mungkin bukan puasa tapi diet mungkin gitu kan. Jadi kadang-kadang sama gitu apa yang kita lakukan dohirnya, tapi untuk disebut sebagai ibadah menurut saya jelas harus ada landasannya itu. Dan niat kita memang karena melakukan untuk itu, melakukan niatnya ini yang penting juga ya. itu, ya. Jadi puasa atau tidak, niat itu kan untuk memisahkan antara aktivitas biasa dengan ibadah. Jadi hari ini hari Jumat kita dianjurkan untuk mandi sunnah, untuk pergi sholat Jumat. Mandinya ya sama saja, ya kan, hampir sama lah, sama saja dengan mandi kita pada tiap hari ya. Bagaimana kita bisa mengatakan mandi itu ibadah? Ya satu, memang kalau itu ada dasar perintah, dan yang kedua kita niat memang kita mandinya karena ibadah, mandi untuk sunnah. Jadi di situ bisa dikatakan bahwa mandi kita adalah ibadah. Gitu. Lalu dengan kasus kalau kita ngomong masalah ini ya, misalnya kasus di bulan Rajab ini kan ada juga pihak yang mengatakan itu nggak ada dasarnya, Rasulullah nggak melakukan itu. Ini bagaimana menyikapi ini, Ustaz? Memang dalil-dalil secara khusus itu yang menerangkan tentang ibadah-ibadah tertentu di bulan Rajab itu baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW itu tidak kita temukan. Dalil atau mungkin khususnya ya secara khusus ya. Atau ada, tapi saya hanya menemukan sedikit sekali gitu. Tetapi ada juga dalil-dalil yang umum, yang ini juga perlu kita perhatikan. Gitu. Sifatnya umum. Sifatnya umum. Seperti kita ini boleh nggak sih puasa di bulan Januari, Februari? Boleh saja. Kita ini kan dilarang puasa dalam satu tahun itu hanya di hari-hari tertentu itu. Ya waktu Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik itu saja kan. Selain dari itu boleh nggak kita puasa? Boleh. Ya boleh-boleh saja kan, tidak ada hukum yang mengikat. Apalagi kalau itu terkait di bulan haram. Nah, itu kan dalil yang umum, Pak Maskur. Juga termasuk anjuran bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik, seperti itu. Artinya meskipun dalil secara khusus tidak bisa kita temukan, tapi amalia di bulan Rajab itu bisa kita masukkan dalam dalil secara umum. Gitu loh. Anjuran membaca Al-Quran misalnya begitu. Kemudian kita milih membaca Yasin saja, atau baca Waqiah saja. Kemudian orang mengatakan tidak boleh mengkhusus-khususkan begitu itu. Tapi kan bisa kita masukkan ke dalam anjuran untuk membaca Al-Quran, ya kan? Baca Yasin, baca Waqiah itu kita masukkan ke dalam dalil anjuran untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Yasin, Waqiah, maaf, itu kan juga termasuk bagian dari Al-Quran. Gitu. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Memang dalam menghadapi bulan Rajab ini ada kutub-kutub ekstrim yang memang harus kita waspadai. Ada yang ekstrim sangat menentang ya, apapun bentuk ibadah yang dianggap ini ibadah khusus di bulan Rajab. Yang kedua ada yang memang kebablasan juga, gitu lah, kebablasan juga, sehingga banyak mempercayai riwayat-riwayat yang kurang pas, yang palsu. Mungkin saking semangatnya saking semangatnya itu. Nah ini memang di masyarakat kita potretnya seperti itu. Nah mudah-mudahan masyarakat kita setelah ini lebih cerdas mendudukkan masalah ini dengan benar. Artinya sebenarnya nggak perlulah dipertentangkan masalah Rajab itu kan gitu. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, setelah ini kita akan mengulik apa sih keistimewaan bulan Rajab ini sehingga banyak orang Islam khususnya di Indonesia ini memeriahkannya atau menyambutnya dengan berbagai amalan ibadah, terutama ibadah puasa sunnah di bulan Rajab.
Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan Kalam Mutiara hari ini bersama Ustadz Bayu dari Ma'had SMA Islam Sabilah Malang. Baik pemirsa, khususnya di negara kita ini memang banyak umat Islam yang merayakan menyambut bulan Rajab ini dengan puasa sunnah, diantaranya hari pertama sampai hari ke-10, bahkan ada yang sampai 27 hari di bulan Rajab ini ya. Lalu Ustadz Bayu, apa sih sebenarnya keutamaan bulan Rajab ini ya, sehingga banyak disambut dengan amal ibadah ini? Yang pertama yang menyebabkan bulan Rajab ini menjadi mulia ya, karena ayat dari Al-Quran yang menyatakan bahwa Rajab ini adalah termasuk salah satu bulan yang dimulakan oleh Allah SWT. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Ada 12 bulan dalam satu tahun itu. Minha arba'atun hurum, yang di antara 12 bulan dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah SWT. Yang ketiga bulan ini berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian ada Muharram, dan yang satu ini menyendiri, artinya tidak bisa, yaitu bulan Rajab. Maka dari sini sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa Rajab menjadi mulia karena memang diisyaratkan itu di dalam Al-Quran. Selain itu juga karena di bulan Rajab juga terjadi peristiwa agung yang sangat besar sekali, peristiwa yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang secara jumhur disepakati itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Orang-orang Arab sendiri itu menyebut bulan Rajab itu Sahrul Asham, ya, bulan tuli, artinya di bulan itu tidak terdengar peperangan. Ya, memang mereka tidak mau berperang di bulan Rajab itu karena memang memuliakan gitu ya, karena memuliakan bulan dimuliakannya Rajab itu ya. Selain itu juga Sahrul Asham, yaitu bulan di mana dikucurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan deras sekali kepada kita umat Islam gitu. Artinya memang sudah selayaknya kan kalau kita melihat bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kan sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam juga menyambut, memuliakan. Nah, bentuk-bentuk pemuliaan kita terhadap bulan Rajab itu bisa macam-macam kan gitu. Nah, kebanyakan dari kita melaksanakan puasa di bulan Rajab. Ya, alhamdulillah kan itu suatu amalan yang bagus juga. Apakah mengkhususkan ya tidak mengkhususkan, itu kan persepsi orang saja gitu lah. Nah, kita niat untuk melakukan Rajab dengan cara puasa. Seandainya tidak puasa bagaimana? Ya tidak masalah gitu. Karena kan dianjurkan kita berpuasa sebenarnya di sepanjang tahun, kecuali di 5 hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Anda boleh-boleh saja kan kita memperbanyak puasa di bulan Rajab ataupun di bulan Januari, Februari kan gitu. Tidak masalah. Itu mungkin Pak Mas Kur ya. Lalu kenapa Ustadz Bayu nih kok ada analisis lain yang mengatakan ini nggak baik dilakukan gitu ya? Ada pendapat yang mengatakan bahwa segala amalan yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun dari hadis maka akan tertolak. Ya, percuma capek-capek beramal dan itu tertolak. Ya. Karena Rasulullah nggak melakukan, kadang seperti itu ya. Rasulullah tidak mencontohkan. Nah, menurut saya tarkul amal ya Rasulullah tidak melakukan tark gitu ya, meninggalkan suatu perbuatan itu laisa dalil, bukan dalil mengharamkan sesuatu gitu loh. Jadi Rasulullah misalnya makan tidak pakai sendok, itu kan bukan dalil kita kemudian tidak boleh makan pakai sendok. Rasulullah pakai sendok, pakai garpu. Rasulullah tidak pernah berkhutbah di mimbar seperti sekarang ini. Ya, apakah itu kemudian dalil bahwa kita dilarang, haram menggunakan mimbar seperti yang sekarang ini banyak di masjid-masjid itu kan begitu kan. Jadi tarik itu bukan suatu dalil kalau kita mempelajari usul fikih ya. Sehingga ini ada kesalahan persepsi menurut saya yang perlu diluruskan, bahwasanya tidak melakukannya Rasulullah terhadap sesuatu itu bukan dalil kita melarang atau mengharamkan sesuatu itu. Apalagi kalau sesuatu itu masih bisa diterima atau kita masukkan ke dalam dalil-dalil yang secara umum. Maka menurut saya tidak dapat dibenarkan orang yang secara ekstrim melarang dengan keras, ini haram, ini tidak boleh, nah begitu. Nah yang terjadi kan demikian itu Mas Kur di masyarakat kita.
Dan ironisnya ini Ustaz Bayu, kadang kan maaf ya sebagian dari kita yang kurang paham akhirnya menelan mentah-mentah informasi itu ya. Ya, memang afatnya, bahayanya ilmu yang baru itu ya, yang mungkin kita tidak dilandasi dulu dengan pemahaman yang benar, akhirnya membuat kita itu merasa kita sudah memegang kebenaran itu. Ini kan bahaya. Nah, apalagi mungkin bagi masyarakat awam, baru ini ya, ilmu baru bagi saya. Begitu mendapatkan ilmu itu merasa sudah paling benar, paling benar, sehingga kemudian berhak untuk menyalahkan orang lain. Inilah kalau hierarki atau pola belajar ilmunya salah ya begini nih. Makanya kita dianjurkan, sangat ditekankan dalam Islam bahwa sanad itu minaddin, bahwa sanad ilmu itu merupakan bagian dari agama. Untuk menjaga ini loh, penyelewengan dalam pemikiran ini, penyelewengan dalam beragama. Pasti orang-orang yang seperti itu cara belajarnya pasti tidak sesuai dengan sanad gitu loh. Kalau kita punya guru, pasti kita dibimbing untuk mempelajari ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya. Kapan kita harus memahami ini, kapan. Tapi kalau kita nggak punya guru, ada hierarkinya, ada tingkatannya, ada tangganya kita naik itu, sehingga kita tidak kaget gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya guru, langsung baca buku ini, langsung baca, yang terjadi akhirnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai, Mas Kur. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena Kalam Mutiara akan kembali setelah yang satu ini. Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan Kalam Mutiara kali ini. Dan Ustadz Bayu, ketika kita menghadapi ada dua hal yang berbeda ya terhadap suatu ibadah ini, secara bijak kita harus bagaimana ini Ustadz Bayu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu. Ya, tanyalah kepada orang yang berilmu kalau misalnya kita tidak tahu sesuatu. Dan memang selayaknya begitu, kita tidak mengamalkan sesuatu sebelum kita dengan jelas tahu dasarnya, tahu ilmunya, bagaimana cara kita melakukan ini sudah benar atau tidak, atau apa yang kita lakukan ini memang ada perintahnya atau tidak, atau apa yang kita lakukan ini sudah cocok enggak dengan aturan di dalam agama kita. Itu kita tanyakan gitu loh. Artinya kita tidak langsung mengamalkan hanya karena mendengarkan, tapi juga tidak terlalu keras menolak hanya karena kita baru tahu beberapa hal, kemudian kita anggap yang ini kita tidak dapat info, kemudian kita tolak mentah-mentah. Tidak seperti itu. Artinya ya fas'alu ahla dzikr, yang paling baik adalah kita tanya kepada orang yang berilmu, kita cross check pada guru-guru kita. Nah ini loh, makanya orang yang tidak punya guru ini dikhawatirkan dia akan salah di dalam menyikapi suatu peristiwa. Nah kita sebagai orang-orang secara umum, nah sekarang ini sudah banyak kan, meskipun tidak harus secara langsung talaki, walaupun itu yang paling baik dan paling utama, kita bisa kok buka di internet. Tapi kita harus perhatikan juga situs-situsnya yang mana gitu. Sekarang ini sudah banyak ulama-ulama, harus memilih dan memilah ya. Memilah dulu dan memilih nih. Sekarang ini sudah banyak kok ulama-ulama aswaja yang sudah turun gunung dalam tanda kutip ya, yang turun ke kanal-kanal di YouTube, di Instagram, di TikTok, yang itu bisa kita ikuti dan bisa dipertanggungjawabkan keilmuan mereka. Dan asal kita memang mau sungguh-sungguh, banyak ya kita bisa manfaat yang bisa kita petik dari menyaksikan tayangan-tayangan seperti itu. Gitu Pak Maskur. Jadi tidak perlu bingung sebenarnya kalau kita mau bertanya, mau mengambil manfaat dari orang-orang yang berilmu itu. Dan ini juga jadi masalah ini Ustadz Bayu, kalau mau bertanya, mencari rujukan, ini kepada siapa gitu. Karena di dunia maya juga bertebaran juga analisis-analisis tentang suatu hal, mungkin ada juga yang keras atau yang gimana. Itu trik-triknya gimana ini? Kita memang harus cari, pastikan kita mengetahui biografi dari ulama yang kita hendak ambil manfaat dari ilmunya itu ya. Pastikan ya Islam jelas. Yang kedua Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu Ahlussunnah wal Jamaah pun
kita harus cari apakah beliau Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Nah ini kalau sudah ngakunya Aswaja tapi menentang Asy'ari, jangan diteruskan gitu. Kita bisa search, mungkin ada video-video beliau yang menjelaskan tentang itu. Mungkin Ustadz ini akidahnya Aswaja, Asy'ari atau bagaimana pandangan Ustadz ini terhadap Asy'ariyah. Kalau dia menolak, maka kita ikuti. Setelah Aswaja dia berakidahkan Asy'ariyah atau Maturidiyah, kemudian kita juga perlu cek apakah beliau mengakui mazhab fikih yang 4 itu. Iya, iya. Bermadzhab enggak dalam fikih, termasuk juga bagaimana pandangan beliau tentang tasawuf. Nah ini kalau kriteria-kriteria sudah dipenuhi, insya Allah beliau adalah ulama yang benar, yang lurus, yang bisa kita ikuti fatwa-fatwanya. Tapi kalau sudah tidak seperti itu, ya misalkan hanya ngaku Aswaja saja, tapi enggak, saya bukan Asy'ari, enggak usah diikuti. Atau menentang tasawuf, ya, menentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menentang karamah, enggak usah diikuti. Ya. Artinya itu bukan ulama yang untuk kita ambil manfaat ilmunya itu. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita tentang keutamaan di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya untuk tetap semangat beribadah, khususnya di hari Jumat dan di bulan Rajab ini, karena bulan ini merupakan salah satu bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sis